Kita coba lihat rombongannya ke mana. Hati pelan. Kaki mas, baru saja tiba usai melakukan kunjungan kenegaraan dari Eropa. Sebelumnya Prabowo mengunjungi Brussels, Belgia untuk bertemu dengan Komisi Uni Eropa dan juga Raja Belgia. Kemudian dilanjutkan dengan lawatan ke Prancis sebagai tamu kehormatan pada Bastille Day atau Hari Jadi Prancis. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdana Kusuma hari ini disambut Kabinet Merah Putih. Dapat dilihat pemirsa, ada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Seskap saat ini sedang menuruni tangga dan saat ini kami juga masih menunggu. Dan dapat dilihat Presiden Prabowo Subianto baru saja keluar dari pesawat. Presiden disambut oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Kemudian juga ada Wapres Gibran Raka Buming Raka. Kemudian juga ada Sufmi Dasko Ahmad. Ada Menlu Sugiono. Ada Kapolri. Dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi yang turut menyambut Presiden Prabowo Subianto usai melakukan lawatan ke Eropa, khususnya ke Belgia dan Prancis beberapa hari lalu. Lawatan Presiden ke Eropa sendiri ini menghasilkan sejumlah pencapaian penting yang menjadi terobosan baru. Presiden juga tampak disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Dan saat ini awak media pemirsa sedang bersiap-siap untuk mendengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan ke Eropa. Dan tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus. Saya hadir di BRICS di Rio de Janeiro, kemudian sebelumnya saya kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, ketemu pimpinan Arab Saudi, beberapa kota, Perdana Menteri dan pimpinannya sangat bagus. Hasilnya produktif, Anda sendiri dengar pengumuman mereka ya, bukan pengumuman kita, pengumuman mereka. Mereka juga menilai sangat berhasil. Banyak kemajuan yang kita capai di beberapa bidang. Mereka tingkatkan investasi di Indonesia. Kemudian saya juga membahas, saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan persiapan-persiapan perencanaan teknis. Saya sudah diberitahu rencana-rencananya mudah-mudahan lancar. Di beberapa bidang kita juga sangat erat kerjasama dengan Arab Saudi, dengan negara-negara saudara-saudara kita di Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Yordan, sangat-sangat sinkron kita. Kemudian BRICS tentunya kita juga diterima sebagai anggota. Sesudah itu saya kunjungan ke resmi ke Republik Federasi Brasil, ya. Diterima Presiden Lula dengan baik. Brasil dan Indonesia sama-sama negara sangat besar, memiliki hutan tropis yang sangat besar, bisa dikatakan paru-paru dunia. Kita juga memiliki sumber-sumber alam yang sangat besar. Aneh kita berbicara, ya, Presiden Lula dan saya mengatakan aneh, hubungan dagang kita masih relatif kecil. Jadi ini kita ingin tingkatkan. Ya, di Inggris saya ketemu beberapa pejabat secara informal, tapi kita lobby, kita bahas soal Gaza, soal Ukraina dan sebagainya. Kemudian saya hadir di Brussels, di Uni Eropa. Itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif, mereka juga. Jadi kita sangat inilah ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya sains, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas, kita punya pasar. Jadi ini simbiosis. Habis itu saya ke Prancis. Kita diberi kehormatan bisa memimpin defile Hari Nasional Prancis. Ini sesuatu yang baru pertama kali dalam sejarah suatu negara dari Asia memimpin defile di Prancis. Kehormatan besar. Mereka memandang kita negara yang sangat penting. Saya lakukan juga pembicaraan lama dengan Presiden Macron, membahas banyak masalah, juga cukup sangat produktif. Dan habis itu saya mampir di Belarus, di Minsk,
Belarus butuh banyak komunitas dari kita, dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk, potash dan sebagainya. Jadi habis itu langsung kembali ke sini. Ya. Oh, ya. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Ya, saya kira itu dari saya. Tapi apakah Indonesia melihat itu saudara, Pak? Pak, beberapa barang dari Amerika, Pak. Kenapa? Boeing gitu-gitu kalau Presiden Trump bilang. Iya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh. Sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, tapi 0% dari Amerika ini masih akan dinegosiasi lagi nggak Pak? Dari defisit gimana, Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi, ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Kemana? Ke Amerika? Ketemu Trump Pak langsung. Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Ya. Bapak ke sana, Tapi Pak? saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa Pak? Golf saya jelek sekali. Saya harus les privat golf. Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Hasil pertemuan ini apakah bagi Indonesia apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang, Pak? Mengingat kita membebaskan membebaskan pajak Amerika 0% gitu, Pak. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Ini pemerintah puas, Pak? Kenapa? Puas pada dengan angka 19% atau akan dinegosiasi? Ya, kalau puas ya 0%. Oke. Pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo, Presiden hadir ke Arab Saudi membicarakan soal peningkatan investasi dengan Arab Saudi, dan juga tadi disebutkan sejumlah negara akan berinvestasi di Indonesia. Dan Presiden juga menyampaikan atau mengajukan usulan bahwa Indonesia akan membangun perkampungan haji yang permanen di Arab Saudi. Kemudian juga Presiden bertolak menuju ke Brasil untuk menghadiri
BRICS. Tadi juga disebutkan bahwa Indonesia diterima sebagai anggota dari BRICS. Dan kunjungan ke Republik Federasi Brasil juga menimbulkan atau mendapatkan sejumlah pencapaian di mana akan meningkatkan hubungan dagang yang selama ini hubungan dagang dengan Brasil memang masih relatif kecil. Kemudian Presiden Prabowo bertolak ke Inggris membahas sejumlah hal termasuk konflik Gaza dan selanjutnya ke Brussels, Belgia, di mana di Brussels ada terobosan luar biasa. Ada kesepakatan Indo dan Komisi Uni Eropa. Ada SEPA yang tadi dikatakan sama seperti free trade atau perdagangan bebas, di mana barang ekspor dari Indonesia ke Eropa ini bisa masuk dengan tarif 0%. Selanjutnya Presiden melanjutkan lawatannya ke Perancis, di mana di sana Presiden Prabowo Subianto diberi kehormatan untuk memimpin defile parade militer dan juga hadir sebagai tamu kehormatan dalam Bastille Day atau Hari Jadi Perancis. Presiden juga menyampaikan dirinya berbicara dengan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Perancis, membahas sejumlah hal. Setelah dari Perancis, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Minsk, Belarusia, dan pada hari ini sudah tiba kembali ke Indonesia. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma beberapa saat lalu. Dan tadi Presiden Prabowo juga sempat ditanyai oleh awak media yang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma soal pembicaraannya dengan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Via telepon, tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ada kesepakatan dalam memahami kepentingan Amerika Serikat dan juga kepentingan Indonesia setelah melalui negosiasi yang cukup alot. Presiden menyampaikan tarif dari 32% ini turun menjadi 19%. Memang Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Donald Trump merupakan negosiator yang cukup keras, namun akhirnya Indonesia berhasil diturunkan tarifnya menjadi 19%. Disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar Presiden Prabowo akan berkunjung ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Donald Trump sekitar bulan September atau Oktober tahun ini. Dan berikut kita akan simak bersama pemirsa pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Saya hadir di BRICS di Rio de Janeiro, kemudian sebelumnya saya kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, ketemu pimpinan Arab Saudi, beberapa kota, Perdana Menteri dan pimpinannya sangat bagus. Hasilnya produktif, Anda sendiri dengar pengumuman mereka ya, bukan pengumuman kita, pengumuman mereka. Mereka juga menilai sangat berhasil. Banyak kemajuan yang kita capai di beberapa bidang. Mereka tingkatkan investasi di Indonesia. Kemudian saya juga membahas, saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan persiapan-persiapan perencanaan teknis. Saya sudah diberitahu rencana-rencananya mudah-mudahan lancar. Di beberapa bidang kita juga sangat erat kerjasama dengan Arab Saudi, dengan negara-negara saudara-saudara kita di Timur Tengah.
Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Yordan, sangat-sangat sinkron kita. Kemudian BRICS tentunya kita juga diterima sebagai anggota. Sesudah itu saya kunjungan resmi ke Republik Federasi Brasil, ya. Diterima Presiden Lula dengan baik. Brasil dan Indonesia sama-sama negara sangat besar, memiliki hutan tropis yang sangat besar, bisa dikatakan paru-paru dunia. Kita juga memiliki sumber-sumber alam yang sangat besar. Aneh kita berbicara, ya, Presiden Lula dan saya mengatakan aneh hubungan dagang kita masih relatif kecil. Jadi ini kita ingin tingkatkan.